Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rizky. Di video kali ini saya akan membahas materi yang berjudul risiko kepatuhan. Nah, yang mana risiko kepatuhan ini yang berada di bank syariah. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam risiko kepatuhan ini, pasti kita akan membahas atau ingin mengetahui bagaimana definisi risiko kepatuhan ini. Apa sih sebenarnya risiko kepatuhan itu? Nah, risiko kepatuhan ini adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip syariah bagi bank syariah. Nah, ini diatur oleh POJK nomor 65/POJK 03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Lalu ada peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Nah, jadi sesuai dengan namanya risiko kepatuhan, yaitu risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan. Jadi itulah definisi dari risikonya. Lalu kita akan membahas tentang karakteristik khusus risiko kepatuhan di bank syariah. Nah, berbeda dengan bank konvensional, bank syariah harus mematuhi dua jenis kepatuhan. Yang pertama, kepatuhan regulasi konvensional. Yang ini berisi peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia, undang-undang perbankan, undang-undang tidak pidana pencucian uang atau TPPU, dan pendanaan terorisme. Nah, karena bank syariah, maka dia harus mematuhi satu peraturan, yaitu kepatuhan syariah, yang berisi prinsip-prinsip syariah Islam, fatwa DSN MUI, dan ketentuan internal Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Lalu, sumber risiko kepatuhan di bank syariah. Yang pertama itu ketidaksesuaian produk dengan prinsip syariah. Nah, ini misalnya seperti akad murabahah, tapi penerapannya seperti kredit konvensional. Yang kedua, pelanggaran terhadap regulasi OJK atau BI, seperti pelaporan tidak tepat waktu, tidak memenuhi ketentuan GWM, dan lain-lain. Ketiga, ketidakpatuhan terhadap fatwa DSN MUI. Nah, ini misalnya penggunaan akad yang tidak mendapat fatwa atau diubah tanpa persetujuan DPS. Dan yang terakhir, keempat, kurangnya pelatihan kepatuhan untuk pegawai. Ini menyebabkan kesalahan prosedur atau penerapan produk yang menyimpang. Itu dikarenakan kurangnya pemahaman pegawai dalam syariah. Lalu, apa saja sih dampak risiko dari kepatuhan ini? Yang pertama itu denda dan sanksi hukum dari otoritas seperti OJK, PPATK, dan lain-lain. Yang kedua, pembekuan produk atau jasa oleh regulator. Yang ketiga, kerugian finansial karena sanksi atau gugatan hukum. Keempat, kerusakan reputasi sebagai institusi syariah. Yang kelima, penurunan kepercayaan nasabah. Dan yang keenam, kehilangan izin usaha jika terjadi pelanggaran berat. Jadi itulah dampak-dampak risiko dari kepatuhan di bank syariah ini. Jika besar risikonya, maka dia akan bisa kehilangan izin usaha. Lalu, apa saja strategi pengelolaannya? Nah, yang pertama itu dokumen dan standar. SOP yang jelas dan mengacu pada ketentuan OJK, BI, dan fatwa DSN MUI. Yang kedua tuh struktur organisasi dan tata kelola. Pembentukan satuan kerja kepatuhan yang bertugas memantau, mengidentifikasi, dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Yang ketiga, peran DPS, Dewan Pengawas Syariah. Ini memberi nasihat dan rekomendasi agar semua produk dan kegiatan operasional sesuai syariah, dan melakukan review berkala dan audit syariah. Lalu, ada pelatihan dan edukasi, pelatihan rutin tentang regulasi dan prinsip syariah untuk seluruh karyawan. Nah, ini sangat penting bagi suatu perusahaan atau bank untuk melakukan pelatihan rutin terhadap karyawannya. Dan yang terakhir, audit internal dan audit syariah. Ini menilai efektivitas sistem kepatuhan dan mengidentifikasi potensi pelanggaran secara dini. Nah, jadi itulah ya strategi pengelolaan dalam risiko kepatuhan di bank syariah ini. Nah, di sini ada satu contoh kasus yang saya tampilkan, yang mana kasus ini sebuah bank syariah menawarkan produk pembiayaan musyarakah namun dengan sistem pengembalian seperti kredit bunga tetap. Nah, ini akan menjadi masalah karena tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil. Ini melanggar fatwa DSN MUI nomor 8/GSN MUI/4/2000. Nah, dampak yang akan ditimbulkan yaitu DPS memberikan teguran, lalu OJK menjatuhkan sanksi administratif, dan ini akan membuat reputasi bank terganggu. Nah, solusinya apa? Solusinya itu melakukan revisi akad, pelatihan ulang staf, dan penguatan regulasi. Baik, kesimpulan dari materi ini,
yaitu risiko kepatuhan di bank syariah merupakan aspek krusial yang harus dikelola secara integratif. Ini dikarenakan risiko kepatuhan di bank syariah tidak hanya menyangkut aspek legal dan peraturan umum, tetapi juga integritas kepatuhan terhadap prinsip dan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, bank syariah harus memiliki struktur pengawasan ganda seperti regulasi umum dan prinsip syariah, karena ini berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat, stabilitas operasional, dan keberlangsungan bisnis bank syariah itu sendiri. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.